Beberapa tahun silam, pada tanggal 20 September 1988 di daerah Valencia County, negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Seorang wanita berusia 19 tahun bernama Tera Calico menghilang secara misterius di dekat rumahnya di kota Belen dan diyakini telah diculik. Setelah 9 bulan menghilang, sebuah foto Polaroid misterius ditemukan di Florida yang menggambarkan seorang wanita muda dan anak laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, disumpal dan tangannya tampak terikat. Kerabat dekatnya meyakini bahwa gadis yang berada di dalam foto adalah Tera Calico yang telah menghilang. Siapa sebenarnya wanita dan anak laki-laki dalam foto misterius itu? Dan bagaimana dengan nasib Tera? Inilah kisah misterius hilangnya Tera Calico. Tera Calico, seorang wanita Amerika yang lahir pada tanggal 28 Februari 1969. Dia merupakan mahasiswi yang cukup berprestasi yang menempuh pendidikan di Universitas New Mexico. Tera memiliki paras yang cantik dengan kepribadian yang ramah sehingga sangat disukai oleh banyak orang di lingkungan sekitarnya. Dalam kesehariannya, setiap pagi Tera sering bersepeda di sepanjang jalan New Mexico State Road 47. Ia menempuh rute yang sama setiap kalinya dan terkadang ditemani oleh ibunya. Pagi hari, tanggal 20 September 1988, Tera meminta izin pada ibunya untuk keluar bersepeda di sekitar rumahnya di Belen, New Mexico. Tapi kali ini, ibu Tera yang bernama Patty Dull memutuskan untuk tidak ikut dan membiarkan anaknya pergi sendiri, karena Tera berencana untuk pergi bermain tenis bersama pacarnya sehabis ia bersepeda. Patty kemudian berpesan kepada Tera untuk membawa gada sebagai senjata perlindungan diri, karena beberapa hari sebelumnya Patty merasa telah dibuntuti oleh pengendara mobil saat dia bersepeda bersama anaknya. Tetapi Tera menolak gagasan ibunya dan berkata dia akan baik-baik saja. Sebelum berangkat, dengan sedikit candaan, gadis itu mengatakan kepada ibunya untuk menjemputnya jika dia belum pulang pada siang hari. Tera meminjam sepeda ibunya, karena ban sepeda miliknya saat itu sedang kempes. Dia kemudian meninggalkan rumahnya sekitar pukul 9.30 dengan sepeda Huffy berwarna merah muda milik ibunya, sambil mendengarkan musik melalui pemutar musik portable yang ia bawa. Siang hari, pukul 13.30. Mengingat perkataan Tera saat pagi, timbul firasat buruk terhadap anaknya yang tak kunjung pulang. Patty bergegas pergi mencari Tera dengan menelusuri rute bersepeda mereka yang biasa ia lalui, tetapi tidak menemui keberadaan anaknya di sana. Kedua orang tua Tera kemudian melaporkan hilangnya anak mereka itu kepada kepolisian setempat sekitar jam 3 sore. Hari berikutnya, pencarian skala besar dimulai. Selebaran tentang hilangnya Tera disebarluaskan, stasiun TV di seluruh Amerika Serikat menayangkan tentang hilangnya gadis itu, serta banyak petugas kepolisian yang dikerahkan. Saat melakukan pencarian, polisi hanya berhasil menemukan pemutar musik merek Sony milik Tera dalam keadaan yang sudah rusak, dan kasetnya ditemukan sekitar 90 meter dari penemuan pertama. Di hari keempat pencarian, lebih banyak potongan kaset ditemukan, dan di dekatnya ditemukan jejak sepeda yang mungkin milik Tera, bersama jejak ban mobil dan tumpahan oli. Patty percaya bahwa anaknya mungkin sengaja menjatuhkan pecahan-pecahan kaset itu untuk meninggalkan jejak. Hal ini membuatnya yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada anaknya. Beberapa saksi melihat Tera mengendarai sepedanya, tetapi sepeda itu tidak pernah ditemukan. Beberapa saksi juga mengatakan sekitar pukul 11, mereka sempat melihat sebuah truk pick-up berwarna terang yang melaju di belakang Tera saat bersepeda, namun tidak ada yang menyaksikan dugaan penculikan. Itulah saat terakhir ada seseorang yang melihat Tera dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada gadis itu selanjutnya.
Pada saat itu polisi berspekulasi bahwa Tara telah kabur dari rumah. Tetapi Patty bersikeras bahwa anaknya bukan anak yang bermasalah, dia tidak memiliki masalah apapun dan hubungan keluarga mereka sangat harmonis sehingga anak itu tidak memiliki alasan untuk meninggalkan rumahnya. Kedua orang tua Tara meyakini bahwa anaknya telah diculik. Mereka hanya bisa bersabar menunggu titik terang dalam perkembangan kasus yang dilakukan oleh polisi dan berharap anak mereka segera ditemukan, tetapi mereka belum mendapatkan kejelasan tentang anaknya dan belum ada terobosan besar dalam kasus ini. Hingga 9 bulan berlalu, akhirnya mereka kembali menemukan secercah harapan. Pada tanggal 15 Juni 1989, 9 bulan sejak hilangnya Tara Calico. Sekitar 2.400 km jauhnya dari rumah Tara, seorang wanita di Port St. Joe, negara bagian Florida, melakukan perjalanan rutin ke toko swalayan Junior Food Store yang ada di lingkungannya untuk berbelanja. Ketika dia turun dari mobilnya, dia melihat sebuah mobil van Toyota berwarna putih tanpa jendela, terparkir di sebelah mobilnya di tempat parkir. Setelah berjalan keluar dari toko tersebut, dia melihat foto Polaroid tergeletak persis di mana mobil van Toyota tadi terparkir. Dalam foto Polaroid itu terlihat seorang gadis dan anak laki-laki dengan tangan tampak terikat dan mulut yang tertutup lakban. Foto itu nampaknya diambil di dalam van putih tersebut. Wanita itu lalu melaporkan gambar itu ke pihak kepolisian dan bersaksi bahwa van itu dikemudikan oleh seorang pria berkumis berusia sekitar 30-an tahun. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan kendaraan di sekitar tempat itu dengan memasang penghalang jalan untuk mencegat kendaraan, tetapi pria dan mobil itu tidak pernah teridentifikasi. Menurut ahli Polaroid, foto itu diambil setelah bulan Mei 1989, karena film khusus yang digunakan dalam foto itu belum tersedia sampai pada bulan Mei. Kemudian pada bulan Juli, foto Polaroid tersebut mendapat perhatian media dan diberitakan di beberapa stasiun televisi. Patty dihubungi oleh teman-temannya yang telah melihat berita itu dan mengira wanita yang ada dalam foto mirip Tara. Orang tua Tara kemudian melihat salah satu berita dan menghubungi kepolisian Florida. Ketika Patty pertama kali melihat foto itu, dia kurang yakin bahwa gadis dalam foto itu adalah anaknya, karena dia merasa ada perbedaan di bagian mata. Orang tua Tara kemudian bergegas menemui penyelidik untuk melihat foto Polaroid itu secara langsung. Saat dia melihat, dia kemudian yakin bahwa gadis dalam foto itu adalah putrinya karena ciri fisik yang sama seperti warna rambut dan beberapa tanda yang sama. Dia bersikeras bahwa gadis dalam gambar itu memiliki bekas luka yang identik dengan bekas luka milik Tara yang diterima dalam sebuah kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Selain itu, sebuah buku novel berjudul My Sweet Audrina, karya V.C. Andrews tergeletak di sebelah wanita itu, yang dimana buku tersebut merupakan salah satu buku favorit Tara. Tetapi analisis FBI membantah bahwa gadis itu adalah Tara, karena ada dua perbedaan yang sangat mencolok yang dapat terlihat. Perbedaan pertama, alis mata Tara melekung mulus mengikuti bentuk mata, sedangkan wanita yang ada di foto memiliki alis lurus dan tegas. Perbedaan kedua terletak pada hidung bagian atas. Lengkungan hidung bagian atas Tara sedikit lebih tinggi dari mata, sedangkan lengkungan hidung wanita yang ada di foto sejajar dengan mata. Kemudian, suasana menjadi lebih pekat ketika kerabat Michael Henley yang juga berasal dari New Mexico datang ke penyelidik setelah melihat berita itu dan mengatakan bahwa mereka yakin dia adalah anak laki-laki yang ada dalam foto tersebut. Michael Henley berusia 9 tahun, telah menghilang di New Mexico pada April 1988 saat dia dalam perjalanan berkemah bersama ayahnya di Pegunungan Zuni. Tetapi untuk sementara waktu, penyelidik masih mendalami kasus, berusaha untuk memecahkan kasus ini dan meminta waktu kepada kedua keluarga untuk menunggu kabar selanjutnya. Pihak berwenang juga mencari van kargo putih yang diparkir di Junior Food Store di Port St. Joe, Florida, mobil yang memiliki pintu geser dan tidak memiliki jendela, tetapi mobil itu tidak pernah ditemukan. Setelah 1 tahun keluarga korban hilang menunggu kabar, namun pada akhirnya hanya ada 1 kabar yang diterima. Keluarga Michael Henley menerima jawaban.
Pada bulan Juni 1990, jasad Michael Henley ditemukan di pegunungan Zuni, New Mexico, hanya 11 km dari perkemahan tempat dia menghilang. Menurut penyelidikan polisi, Henley pergi dari lokasi perkemahan dan kemudian meninggal karena kedinginan. Atas penemuan ini, dugaan terhadap anak laki-laki yang ada dalam foto adalah Michael telah terbantahkan. Karena menurut FBI, dia telah meninggal jauh sebelum foto Polaroid diambil. Namun seorang senior ahli forensik Scotland Yard di Inggris mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka membandingkan foto-foto kedua korban yang hilang dengan foto Polaroid itu, dan 85% yakin bahwa gadis yang digambarkan adalah Tara Kaliko. Tetapi FBI tidak setuju terhadap analisis itu karena kurangnya bukti yang cukup kuat. Pada tahun 1998, 10 tahun setelah menghilang, Tara Kaliko dinyatakan secara resmi meninggal melalui pengeksekusian yang belum terpecahkan. Tidak lama setelah pernyataan resmi itu, 2 foto Polaroid lainnya yang diduga Tara Kaliko kembali ditemukan. Foto pertama ditemukan di dekat lokasi konstruksi di Montecito, California, dan merupakan foto buram wajah seorang gadis dengan selotip menutupi mulutnya dan kain bergaris biru muda di belakangnya, mirip dengan yang ada di bantal dalam foto mobil van Toyota. Foto itu diambil dengan film yang baru tersedia pada bulan Juni 1989, sekitar setahun setelah Tara menghilang. Yang kedua, memperlihatkan seorang wanita di kereta Amtrak yang tubuhnya dibalut kain kasa longgar, matanya juga ditutupi kain kasa, dan kacamata berbingkai hitam besar, dengan seorang penumpang pria di sampingnya. Film yang digunakan Polaroid itu baru tersedia pada bulan Februari 1990. Ibu Tara yakin bahwa yang pertama adalah Tara, tetapi mengira bahwa yang kedua mungkin adalah tipuan. Penyelidik menemukan bahwa film Polaroid yang digunakan dalam ketiga gambar tidak tersedia sampai Juni 1989. Jadi jika foto-foto ini benar-benar Tara Kaliko, itu berarti dia masih hidup pada saat itu. Foto-foto itu diambil setidaknya 9 bulan setelah Tara menghilang. Pada tahun 2002, ayah Tara, David Kaliko, meninggal dunia. Dia masih menunggu kabar putrinya sampai akhir hayatnya. Kemudian pada tahun 2003, Patty membuat keputusan untuk pindah dari rumah mereka di New Mexico ke Florida. Itu adalah langkah yang ingin mereka lakukan selama bertahun-tahun, tetapi mereka baru mampu melakukannya. Mereka selalu mengharapkan terobosan dalam kasus putri mereka untuk menemukan titik terang tentang apa yang terjadi pada anaknya. Mereka menghabiskan dana yang cukup banyak untuk mencari Tara. Muncul di acara televisi yang tak terhitung jumlahnya, dengan harapan besar agar segera mengetahui kabar tentang putrinya. Namun menyedihkannya, Patty Dull segera menyusul mantan suaminya. Dia meninggal pada tahun 2006. Orang tua Tara tidak pernah menyerah tentang putri mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mencari Tara dan tidak pernah menyerah. Tetapi naas, mereka tidak pernah tahu tentang keberadaan anaknya bahkan sampai akhir hayat mereka. Having that hope day after day after day after day. Her family is still searching for answers. This isn't just an urban legend. This isn't, just a story that was out there, a photograph or something people heard about or warned their kids about. This was a person, and she deserves it. Her sister Michelle isn't ready to stop looking. Do you feel hope that this case is solvable now? Absolutely. My parents worked so hard, and they tried so hard, and they gave up everything to find her. And when my mom passed, I can't imagine how heartbroken she must have felt. Perkembangan baru muncul pada tahun 2008 ketika Sheriff Rene Rivera dari Valencia County, New Mexico, mengatakan kepada media bahwa dia tahu apa yang terjadi pada Tara Kaliko dan siapa yang melakukannya. Dia mengatakan Tara telah meninggal pada hari di mana dia dikabarkan telah menghilang. Sheriff itu melaporkan telah menerima informasi bahwa 2 remaja secara tidak sengaja menabrak Tara sehingga kehilangan nyawa, lalu dengan panik segera menguburkannya dengan tidak bertanggung jawab di tempat yang tidak diketahui untuk menutupi kejahatan tersebut. Rivera menyatakan bahwa ia mengetahui nama-nama mereka yang terlibat,
Tetapi, tanpa jenazah, ia tidak dapat mengajukan kasus. Namun, dia tidak merilis bukti yang membawanya pada kesimpulan ini. Ayah tiri Tera, John Dool, marah ketika dia mengetahui klaim Rivera dan berkata bahwa tidak ada alasan bagi sheriff untuk mengumumkan kecurigaannya secara terbuka jika dia tidak dapat menangkap para tersangka. Dan bukti tidak langsung yang kuat seharusnya cukup untuk sebuah hukuman jika klaimnya memang benar. Selama bertahun-tahun pihak berwenang belum mendapatkan kepastian tentang Tera Calico dan kasus ini pun ditutup. Pada bulan Oktober 2013, kasus ini kembali dibuka dengan pembentukan satuan tugas yang beranggotakan 6 orang untuk menyelidiki kembali hilangnya Tera Calico. 6 tahun kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2019, FBI mengumumkan bahwa mereka menawarkan hadiah hingga $20.000 atau sekitar 310 juta rupiah untuk informasi akurat yang mengarah pada identifikasi atau lokasi Tera Calico dan informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya gadis tersebut. Pada bulan September 2021, kantor Sheriff Valencia County dan Kepolisian Negara bagian New Mexico mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki petunjuk baru dalam kasus tersebut dan bahwa fokus surat perintah tertutup untuk tempat tinggal pribadi yang tidak diketahui yang terletak di Valencia County telah dikeluarkan. Namun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, kantor Sheriff Valencia County mengumumkan terobosan dalam kasus penghilangan paksa pada tahun 1988. Saat ini, penegak hukum yakin ada cukup bukti untuk menyerahkan penyelidikan ini ke kantor kejaksaan distrik untuk meninjau potensi tuntutan. Pihak berwenang telah mengantongi identitas dan informasi spesifik dari orang-orang yang menjadi perhatian, tetapi masih ditutupi oleh pengadilan dan akan tetap demikian hingga ada perintah selanjutnya dari pengadilan. Sampai tahun 2024, 36 tahun sejak hilangnya Tera Calico, kasus ini masih terbuka hingga saat ini. FBI merilis foto yang memperkirakan gambaran Tera Calico jika ia masih hidup sampai sekarang. Tetapi belum ada kepastian resmi tentang penyelidikan dan kasus ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Di mana keberadaan Tera Calico dan apa yang terjadi padanya masih menjadi sebuah rahasia. Dan siapa yang berada dalam gambar ketiga foto Polaroid itu belum teridentifikasi secara pasti dan juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Semoga kasus ini segera terselesaikan agar dapat memberikan keadilan kepada Tera dan mendiang orang tuanya. Terima kasih telah menyimak tayangan ini, tetap waspada dimanapun kalian berada dan senantiasa dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Semoga kalian sehat selalu, tetaplah aman, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.